Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyin Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Hadirin sidang salat Idul Adha yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menghaturkan rasa syukur yang mendalam atas nikmat Allah Ta'ala, sehingga tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang wajib kita syukuri yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita dimampukan, dibisakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama melaksanakan sholat sunnah Idul Adha 1445 Hijriah. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin sidang salat Idul Adha yang berbahagia, sebelum materi khatib ini saya sampaikan, saya mengajak para hadirin sekalian untuk bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ketika iman sudah bertambah dan takwa sudah bertambah, kita berhak mendapatkan predikat husnul khatimah dan husnul bidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang berbahagia, pagi ini kita sudah memasuki 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Kita telah dimampukan untuk berkumpul melaksanakan sholat Idul Adha sekaligus untuk menunaikan sunnah kurban. Di setiap bulan ada peristiwa yang sakral yang tidak boleh kita sampingkan, dikarenakan setiap peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para nabi itu menjadi perjalanan yang berharga buat kita semua. Perlu kita ketahui bahwa Hari Raya Idul Adha itu memiliki dua perayaan. Pertama, perayaan sunnah kurban. Yang kedua, perayaan haji di tanah suci. Dan di dalam perayaan sunnah kurban itu tidak tiba-tiba ada di hadapan kita, karena sejarah itulah yang mengajarkan kita untuk tambah yakin atas perjuangan para nabi Allah tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang berbahagia, apa bentuk sejarah sunnah kurban itu? Yaitu pada tanggal atau pada saat tanggal 8 Dzulhijjah
dan tanggal 9 Zulhijjah. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Ta'ala yang digambarkan atau difirmankan dalam surat As-Saffat ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas shalihin. Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan atau yang termasuk orang-orang soleh. Doa Nabi Ibrahim ini langsung dijawab oleh Allah Ta'ala dalam Quran As-Saffat ayat 101. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak, yaitu Ismail yang sangat sabar. Peristiwa 8 dan 9 Zulhijjah ini dikabarkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran As-Saffat dari ayat 100 sampai 107, dan terjadilah diskusi antara seorang ayah dengan seorang anak, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Dan ketika kepasrahan itu terjadi, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk menggantikan Nabi Ismail dengan seekor hewan atau gibas atau domba yang gemuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang berbahagia, dari peristiwa kedua Nabi ini kita bisa ambil hikmahnya. Apa hikmahnya itu? Pertama, seorang ayah berkewajiban untuk selalu berdiskusi tatkala anaknya sudah beranjak 7 tahun ketiga, yaitu meranjak remaja. Yang kedua, seorang ayah haruslah bijaksana dalam mengambil keputusan untuk anak-anaknya sehingga tumbuh kembang anaknya berjalan sesuai dengan zamannya, bukan sesuai dengan zaman orang tuanya. Perayaan kedua yang sakral adalah perayaan haji ke tanah suci. Pergi haji ini pun ada sejarahnya. Apa sejarahnya? Sehingga kita diwajibkan bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya Quran surat Ibrahim ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa madiyan a'nabudal asnam. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang berbahagia, dalam kitab Sirah Nabawiyah bahwa pada tahun atau bulan Zulhijjah tahun 9 Hijriah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Bakar As-Siddiq agar menjadi pemimpin pelaksanaan manasik haji bagi orang-orang muslim. Dan hari raya Idul Adha ini banyak sekali menyimpan sejarah yang mungkin kita kurang mengetahui mulai dari awal hingga akhir, dan kita punya tanggung jawab atas sejarah itu, dan kita harus bisa menjaga sejarah atau tradisi yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Sayyidatina Hajar. Apa tanggung jawab kita? Yang pertama, jangan pernah abai dalam pengabdian atau pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Ketika ada panggilan azan, jangan kita abaikan. Tinggalkan sesuatu yang ada di depan kita. Kita bersegera untuk mengambil wudu dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat sunnah syukur wudu. Yang kedua, jangan menyerah dengan proses yang Allah berikan kepada kita.
Contohnya Sayyidatina Hajar. Hajar saja bisa berjuang dahulu untuk mendapatkan air. Siti Hajar saja berjuang terlebih dahulu ketika ingin mendapatkan air buat anaknya Nabi Ismail. Dan sekarang terbukti beliau Siti Hajar telah mengikrarkan sejarahnya, yaitu keluarnya air Zam-Zam dari kaki Nabi Ismail alaihi salam. Dan perjuangan Siti Hajar itu tidaklah mudah, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sampai 7 kali, dan itu disebutnya adalah sa'i. Yang ketiga, jangan sampai ada berhala-berhala dalam hati kita saat sedang berdiri menunaikan sholat, karena kita sudah sering bacakan setiap sholat, yaitu surat Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Dan tanggung jawab yang keempat disampaikan oleh ulama thariqah Mursyid Qadiriyah Naksabandiyah Mahat Surya Layasin Mahasal Badain Syekh Muhammad Abdullah Syekhul Masdud. Beliau mengatakan, pergi ke tanah suci kalau tidak ada ismuzat Allah dalam kalbunya atau belum ditalqin, maka ibadahnya sama seperti siulan dan tepuk tangan. Kenapa demikian? Karena talqin zikir itu membimbing atau bimbingan dari Rasulullah Muhammad SAW pada sahabat sampai kepada ulama-ulama thariqah di zamannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang bahagia, marilah kita jadikan momentum Hari Raya Idul Kurban ini menjadi sarana dan prasarana untuk berbagi dan kuat melaksanakan perintah Allah Ta'ala awal waktu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita semuanya segalanya dan selamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah afadha bi ni'mati alaina wa 'azama wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah asbagha ni'amahu alaina zahira wa batina. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh istafahu ala jami'il bariyah wa malakaiha wa insaha wa jinnaha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warda an khulafa'i rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa qarabati wa tabi'in
والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعليهم معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين